Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Idafiati Rahmadin, NIM 01A1201899 dari kelas D, jurusan Farmasi Universitas Haloleo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Langsung saja. Di sini kita mempunyai 6 topik pembahasan, yaitu yang pertama, pencernaan secara umum, yang kedua, proses yang terjadi di masing-masing organ pencernaan, yang ketiga, enzim yang terlibat di setiap organ pencernaan dan fungsinya, yang keempat, jenis penyakit yang terkait enzim pencernaan, yang kelima, prinsip penyakit tersebut sebabkan kita sakit, yang keenam, obat untuk mengatasi dan cara kerja obat tersebut. Langsung saja, yaitu pertama, pencernaan secara umum. Susunan saluran pencernaan secara umum. Pada gambar, kita bisa lihat bahwa dalam organ pencernaan ada beberapa sistem, yakni rongga mulut, kerongkongan, hati, lambung, kantung empedu, pankreas, usus besar, usus halus, rektum, dan anus. Pencernaan secara umum, digesti atau pencernaan adalah proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Proses digesti meliputi 1. Pengambilan makanan atau prahensi, yang kedua memamah atau mastikasi, yang ketiga penelanan atau deglutisi, yang keempat pencernaan atau digesti, dan yang kelima pengeluaran sisa-sisa pencernaan atau egesti. Berdasarkan proses pencernaannya dapat dibedakan menjadi digesti makanan secara mekanis, enzimatis, dan mikrobiotis. Hasil akhir proses pencernaan adalah terbentuknya molekul-molekul atau partikel-partikel makanan, yakni glukosa, asam lemak, dan asam amino yang siap diserap atau diabsorpsi oleh mukosa saluran pencernaan. Selanjutnya, partikel-partikel makanan tersebut dibawa melalui sistem sirkulasi atau transportasi untuk diedarkan dan digunakan oleh sel-sel tubuh sebagai bahan untuk proses metabolisme, sebagai sumber tenaga, zat pembangun, dan molekul-molekul fungsional, dan keperluan tubuh lainnya. Yang kedua, proses yang terjadi di masing-masing organ pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia terdiri atas beberapa organ, diantaranya yang pertama itu mulut. Proses pencernaan manusia dimulai dari waktu makanan digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut. Makanan yang bercampur dengan air liur akan dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil oleh gigi, sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah pun juga berperan dalam mengarahkan makanan di dalam mulut agar tergigit oleh gigi dan mendorongnya ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Kemudian yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran yang panjangnya sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Di saluran ini terdapat otot-otot, khususnya menyerupai katup yang disebut lower esophageal sphincter. Katup ini berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak kembali naik ke kerongkongan atau mulut. Yang ketiga, lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Selain memecah makanan, lambung juga akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman di dalam lambung. Makanan akan dibuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta dan selanjutnya akan didorong ke usus halus. Selanjutnya yang keempat, pankreas. Tak hanya berfungsi untuk menghasilkan insulin, pankreas juga bertugas menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, protease, dan amilase. Enzim tersebut akan dilepaskan oleh pankreas dan ikut bercampur dengan enzim pencernaan dari lambung. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. Protease untuk mencerna protein menjadi asam amino, sedangkan amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Selanjutnya yang kelima, kandung empedu. Hati atau liver akan menghasilkan cairan empedu, kemudian menyimpannya di dalam kandung empedu. Cairan empedu terdiri dari kolesterol, garam empedu,
bilubirin air, serta mineral seperti kalium dan natrium. Cairan ini berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak ketika proses pencernaan makanan berlangsung. Cairan empedu akan dilarikan ke dalam usus halus. Selanjutnya yang keenam, usus halus. Makanan yang sudah menjadi pasta atau kimus di dalam lambung akan didorong ke usus halus. Gerakan yang disebut peristaltik usus ini terjadi karena kontraksi dan relaksasi jaringan otot di dinding usus halus. Usus halus sendiri terdiri dari atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau bagian terakhir dari usus halus. Ketiga bagian usus halus ini memiliki tugas masing-masing dalam memproses makanan. Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Yang terakhir atau yang ketujuh, usus besar. Setelah diolah menjadi berbagai nutrisi yang terserap oleh tubuh, makanan yang sudah dicerna akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja atau feses. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum, yaitu perhentian terakhir pada saluran pencernaan. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus, Anda akan merasakan mules dan muncul dorongan untuk buang air besar. Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih 30-40 jam. Lanjut ke pokok bahasan kita yang ketiga, yaitu enzim yang terlibat di setiap organ pencernaan dan fungsinya. Yang pertama ada amilase. Enzim amilase diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Kemudian yang kedua, protease. Enzim protease adalah enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino dan amino asid. Kemudian yang ketiga, lipase. Lipase adalah enzim yang memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau zat gula yang mengandung alkohol. Organ tubuh yang berperan dalam menghasilkan enzim ini adalah pankreas dan lambung. Kemudian selanjutnya, maltase. Enzim ini diproduksi oleh usus halus dan memiliki fungsi untuk menghancurkan maltosa. Kemudian yang selanjutnya, laktase. Laktase adalah jenis enzim pencernaan yang berfungsi memecah gula laktosa yang ditemukan dalam susu dan makanan atau minuman yang terbuat dari susu. Kemudian sukrase. Fungsi enzim ini adalah memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Gula sukrosa banyak ditemukan pada tanaman seperti tebu, sorghum, dan bit gula. Kemudian topik pembahasan kita yang keempat yaitu penyakit yang terkait enzim pencernaan dan penyebabnya. Di sini ada penyakit Gaucher disease atau penyakit Gaucher. Gaucher disease atau penyakit Gaucher adalah kelainan atau cacat lahir bawaan yang terjadi akibat penumpukan zat berlemak tertentu pada organ tubuh, terutama limfa dan hati. Hal ini menyebabkan organ tubuh menjadi lebih besar dari ukuran yang seharusnya, bahkan berpengaruh pada fungsi organ tersebut. Zat berlemak yang terikat dengan penyakit Gaucher juga dapat menumpuk pada jaringan tulang. Kondisi ini tentu membuat tulang lemah dan meningkatkan risiko patah tulang. Jika sumsum tulang bermasalah, proses pembekuan darah anak dapat terganggu. Di sini, jenis Gaucher disease atau penyakit Gaucher mempunyai 3 tipe, yaitu tipe pertama adalah jenis Gaucher disease atau penyakit Gaucher yang paling umum. Tipe 1 ini juga dikenal dengan nama penyakit Gaucher non-neuronopatik karena fungsi otak dan sumsum tulang belakang biasanya tidak bermasalah. Tipe 1 ini umumnya muncul saat usia anak-anak hingga dewasa. Kemudian yang tipe kedua. Tipe 2 adalah jenis Gaucher disease atau penyakit Gaucher yang dialami bayi dan bisa menyebabkan kerusakan otak serius. Berbeda dengan tipe 1, Gaucher disease atau penyakit Gaucher tipe 2 adalah bentuk neuropatik karena memengaruhi fungsi otak dan sumsum tulang belakang sebagai sistem saraf pusat. Penyakit Gaucher tipe 2 biasanya mengakibatkan masalah yang beresiko mengancam jiwa sejak bayi. Kemudian tipe ketiga. Sama seperti tipe 2,
Tipe 3 adalah jenis Gaucher disease atau penyakit Gaucher yang termasuk neuronopatik karena memengaruhi fungsi sistem saraf pusat. Meski sama-sama bisa mengganggu fungsi sistem saraf pusat, keparahan kelainan bawaan ini tipe 3 ini cenderung lebih lambat ketimbang tipe 2. Itu sebabnya anak dengan penyakit Gaucher tipe 3 bisa saja memiliki gejala sebelum usianya 2 tahun. Akan tetapi, proses perkembangan penyakit Gaucher tipe 3 ini berjalan lambat sehingga gejalanya tidak selalu langsung muncul. Yang kelima, prinsip penyakit tersebut sebabkan kita sakit. Mutasi pada GBA akan menyebabkan terjadinya penyakit Gaucher. Gen GBA menyandi kode untuk membuat enzim yang disebut beta-glukocerebrosidase. Enzim ini akan memecah substansi lemak yang dinamakan glukocerebrosidase menjadi gula atau glukosa dan molekul lemak yang lebih sederhana atau ceramid. Mutasi pada gen GBA akan sangat mengurangi atau bahkan menghentikan aktivitas enzim beta-glukocerebrosidase tanpa jumlah yang cukup dari enzim ini. Glukocerebrosidase serta substansi lain yang terkait dapat menjadi bersifat toksik di dalam sel. Jaringan dan organ yang terkena melalui akumulasi dan penyimpanan abnormal substansi tersebut akan memberikan gejala klinis dari penyakit Gaucher. Cerebroside adalah nama umum bagi kelompok glikosphingolipid atau monoglikosliceramide yang merupakan komponen penting pada jaringan otot dan membran sel saraf. Cerebroside yang disintesis oleh Re halus ini terdiri dari satu unit gula yang berikatan dengan satu gugus asam lemak. Unit gula ini dapat berupa glukosa atau galaktosa. Bila unit gulanya glukosa disebut glukocerebroside dan bila unit gulanya galaktosa disebut galaktocerebroside. Galaktocerebroside umumnya ditemukan pada jaringan saraf sebagai komponen utama penyusun sebelum mielin, sedangkan glukocerebroside ditemukan pada jaringan lemak kulit, limpa, eritrosit, leukosit, dan jaringan saraf. Glukocerebroside juga ditemukan pada tumbuhan dan fungi, sehingga glukocerebroside dapat dikatakan lipid yang umum bagi eukariotik tingkat tinggi. Pemecahan glukocerebroside terjadi di lisosom dan menghasilkan asam lemak, sphingosine, dan glukosa. Enzim yang bertugas dalam memecahkan glukocerebroside melalui proses hidrolisis adalah glukocerebrosidase. Enzim beta-glukocerebrosidase aktif di dalam lisosom, yakni suatu struktur bangunan di dalam sel yang berfungsi sebagai suatu tempat daur ulang. Lisosom menggunakan enzim-enzim pencernaan untuk memecah substansi-substansi yang bersifat toksik, bakteri yang menginvasi sel, serta komponen-komponen sel yang sudah rusak. Glukosiceramid, yakni glikolipid yang terakumulasi terutama berasal dari fagositosis serta degradasi leukosit dan juga membran eritrosit. Penimbunan glikolipid dapat menyebabkan munculnya sel Gaucher. Makrofag yang mengandung lipid dengan penampakan seperti kertas tisu yang tidak rapi serta inti sel yang tergeser ke arah tepi. Lisosom makrofag yang bertugas mencerna leukosit dan eritrosit tidak mampu memecahkan glukocerebroside. Akibatnya, glukocerebroside menumpuk dalam sel makrofag. Inti sel berpindah ke tepi dan bentuk sel berubah menjadi seperti kertas tisu yang tidak rapi. Makrofag yang rusak inilah yang disebut sebagai sel Gaucher. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gejala
neurologis pada penyakit Gaucher tipe 2 dan 3 masih belum jelas diketahui, tetapi diperkirakan berkaitan dengan akumulasi dari glikolipid sitotoksik, glukosilsphingosine di dalam susunan saraf pusat akibat defisiensi aktivitas enzim glukocerebrosidase maupun reaksi neuroinflamasi. Akumulasi pada organ lain disebabkan oleh perpindahan sel Gaucher yang ikut bersirkulasi baik melalui sistem peredaran darah maupun sistem limfa. Akumulasi glukosiceramide dalam sumsum tulang, liver, limfa, paru, dan organ lain menyebabkan terjadinya pansitopenia, hepatosplenomegali berat, dan kadang penyakit paru infiltratif difus. Infiltrasi dari sel Gaucher ke dalam sumsum tulang mengakibatkan terjadinya penipisan korteks tulang, fraktur patologis, nyeri tulang, infark tulang, serta osteopenia. Gejala-gejala pada tulang ini disebabkan karena produksi sitokin oleh makrofag. Gangguan terhadap rasio ceramide dan glukocerebroside akan mempengaruhi formasi perlindungan dari lapisan epidermis kulit, sehingga dapat timbul ichthyosis atau kulit tampak mengkilat dan ketat pada penderita yang cukup berat atau tipe 2. Penyebab Gaucher disease atau penyakit Gaucher. Penyakit Gaucher disease atau penyakit Gaucher adalah karena mutasi atau perbuatan pada gen yang disebut GBA. Melansir dari National Human Genome Research Institute, mutasi atau perubahan pada gen GBA mengakibatkan kadar glukocerebrosidase sangat rendah. Ini karena gen GBA bertugas dalam membagi instruksi untuk menghasilkan enzim bernama beta-glukocerebrosidase. Enzim ini idealnya berperan dalam proses pemecahan zat berlemak pada tubuh. Jika tubuh tidak menghasilkan kadar yang glukocerebrosidase cukup, tubuh anak tidak dapat memecah lemak dengan baik. Kondisi ini dapat membuat penumpukan lemak di berbagai organ tubuh. Gaucher disease atau penyakit Gaucher adalah cacat lahir bawaan yang diturunkan dari orang tua ke anak dalam pola autosom resesif. Artinya, anak bisa mengalami kelainan bawaan ini bila memiliki salinan mutasi gen GBA dari masing-masing orang tuanya. Dengan kata lain, kedua orang tua harus menjadi pembawa gen GBA, baru kemudian bisa menurunkan kelainan bawaan ini kepada anaknya. Pembawa gen GBA tidak lantas membuat orang tua mengalami gejala Gaucher disease. Orang tua bisa saja tidak menunjukkan gejala apapun terkait kondisi ini, tetapi tubuhnya membawa salinan gen GBA yang bermutasi. Selanjutnya, yang keenam, obat untuk mengatasinya atau sebutkan dan cara kerja obat tersebut. Cara mengobati Gaucher disease atau penyakit Gaucher. Memang belum ada obat untuk mengatasi Gaucher disease, tetapi perawatan setidaknya dapat membantu mengendalikan gejala sekaligus mendukung perkembangan anak. Namun untuk gejala Gaucher disease yang ringan biasanya tidak memerlukan pengobatan. Cara mengatasi Gaucher disease adalah sebagai berikut. Yang pertama itu terapi pengganti enzim. Yang kedua, membatasi obat-obatan tertentu. Dan yang ketiga, transplantasi sumsum tulang. Dan yang keempat, pengangkatan limfa. Yang pertama, terapi pengganti enzim. Prosedur ini menggantikan kekurangan enzim dengan enzim buatan. Enzim pengganti ini diberikan secara intravena dengan dosis tinggi dalam kurun waktu jeda 2 minggu. Namun terkadang ada anak yang mengalami alergi atau reaksi hipersensitivitas terhadap perawatan enzim. Yang kedua, membatasi obat-obatan tertentu. Obat-obatan oral seperti muglustat atau Zavesca, ADN L-glustat atau Cardelgate tampak mengganggu produksi zat berlemak yang menumpuk pada organ dengan penyakit Gaucher. Mual dan diare adalah efek samping umum yang mungkin terjadi. Kemudian jika gejala anak tergolong parah dan tidak cukup hanya dengan tindakan di atas, dokter dapat menyarankan pembedahan atau operasi.
Selanjutnya, transplantasi sumsum tulang. Pada prosedur ini, sel pembentuk darah yang telah rusak akibat Gaucher diangkat dan diganti. Sayangnya, prosedur transplantasi sumsum tulang tergolong memiliki risiko yang tinggi. Oleh karena itu, prosedur terapi pengganti enzim biasanya lebih sering dilakukan dibandingkan dengan transplantasi sumsum tulang ini. Kemudian yang terakhir, pengangkatan limfa. Sebelum terapi pengganti enzim tersedia, mengangkat limfa merupakan perawatan yang umum untuk kelainan bawaan ini. Namun sekarang prosedur pengangkatan limfa ini menjadi pilihan pengobatan Gaucher disease yang paling akhir. Itulah hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.